Sudah bergabung bersama kami Mbak Hening Yulia, Cat Lover in the World, Jawa Tengah. Halo Mbak Hening, selamat siang. Halo Mas. Ya, Mbak Hening, tadi informasi yang kami sampaikan di tengah program bahwa ada aksi peduli kucing yang dilakukan di Solo. Ini merupakan aksi yang mungkin bisa dikatakan yang kesekian kali kami menerima informasinya Mbak Yulia. Tapi sebelum kita bahas terkait dengan aksi terus kemudian program apa yang akan ditawarkan, yang ingin saya tanyakan pertama, apa latar belakang pembentukan komunitas Cat Lover in the World yang Anda jabat saat ini, atau satu komunitas dengan rumah difabel Meong yang ada di Solo, Jawa Tengah, Mbak Hening? Iya, tapi mohon maaf, kurang keras ya. Oke. Saya tidak betul mendengar. Kami ulang Mbak Hening. Tadi... Ya, apa latar belakang pembentukan komunitas dengan Cat Lover ini, yang Cat Lover in the World? Apakah satu komunitas dengan rumah difabel Meong yang ada di Solo, Jawa Tengah? Ya, saya terangkan sebisanya. Moga-moga tidak salah. Jadi Cat Lover in the World itu adanya di Jakarta. Oke. Jadi pendirinya adalah Mas Bim Winono. Jadi beliau itu founder Cat Lover in the World yang hari ini itu memiliki 5 shelter di Jakarta dan 2 shelter di Tomohon. Kemudian memelihara 780 kucing yang di Jakarta. Itu kemudian beliau meluaskan jaringan, salah satunya di Jawa Tengah. Sehingga ada 2 di Klo Bandung dan Klo Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah yang dipercayakan pada rumah difabel Meong dan kebetulan pada saya seperti itu. Jadi ini semacam jaringan. Baik, jadi Cat Lover in the World ini memang terkoneksi dengan komunitas-komunitas pecinta kucing di seluruh Indonesia, begitu ya Mbak Hening ya? Iya, karena memang harus diakui Cat Lover in the World ini banyak sih grup kucing, cuman ini lumayan konkret gitu ya, lumayan konkret. Kemudian punya space pertolongan besar yang pada kucing dan anjing gitu ya. Dan animal yang membutuhkan, tapi fokusnya pada kucing dan anjing. Baik, apa yang kemudian dilihat di lapangan sehingga komunitas ini terbentuk? Kondisi apa yang mungkin melatar belakangi pembentukan komunitas ini, Mbak Hening? Bertumpu pada kebutuhan, memang banyaknya kucing harus ditolong. Kemudian itu karena kekerasan manusia maupun karena sakit. Kemudian yang kedua adalah overpopulasi. Jadi jumlah kucing yang terus bertambah, dan ini kan bisa berpotensi dia diberi label sebagai hama dan bisa jadi nanti sah untuk dimusnahkan. Nah, ini adalah menjadi gerakan bersama, terutama dilakukan teman-teman di Cat Lover in the World ya, yang didirikan oleh Mas Bim untuk menolong dan membuat kucing menuju kesejahteraan kucing, terutama kucing jalanan ya, karena memang mereka ini sangat rentan untuk mendapatkan kekerasan dan sakit. Baik, dari 5 shelter yang tadi Anda sebutkan terletak di mana saja, dan mungkin bisa diinformasikan ketika shelter itu menerima kucing dari luar, apakah ada kriteria khusus yang bisa diterima oleh shelter, Mbak Hening? Jadi shelter bukan tempat kucing sehat. Shelter itu adalah menolong kucing sakit, dan terutama adalah kucing jalanan. Ketika sehat, maka diupayakan ada proses adopsi atau proses dipinang untuk dipelihara di dalam rumah-rumah. Kemudian dari 5 shelter yang ada di Jakarta itu ada 1 shelter yang memang khusus untuk kucing yang sudah sehat dan siap diadopsi, seperti itu. Tapi poin besar Cat Lover in the World yang didirikan Mas Bim ini merawat kucing yang sakit sampai sembuh dan dicarikan adopter. Seperti itu. Baik, sudah pasti butuh biaya, baik biaya perawatan, makanan, dan juga kesehatan yang dilakukan oleh para dokter hewan asli, begitu Mbak Hening. Bagaimana dengan proses pembiayaannya di 5 shelter tersebut? Cat Lover in the World ini punya kerjasama dengan Amor Clinic ya. Amor Clinic, kemudian kalau misalnya kompetensi untuk menjawab ini sebenarnya Mas Bim ya, karena saya tahunya yang Jawa Tengah gitu. Tetapi secara umum saya bisa menyampaikan, insya Allah ini benar, bahwa kerjasama dengan Amor Clinic, kemudian Mas Bim sendiri memang punya modal besar untuk membangun shelter ini. Kemudian ada program OTA namanya, orang tua asuh. Jadi ada donasi dari orang-orang yang peduli sama kucing untuk menjadi orang tua asuh para kucing yang hidup di shelter. Baik, apakah memang segala macam jenis kucing yang ada di jalanan dengan kondisinya yang mungkin tidak sehat seperti kucing yang dirawat di rumahan begitu, ketika orang menemukan terus kemudian ingin menaruh di shelter untuk dilakukan perawatan, ada prosedur-prosedur yang harus dilalui nggak Mbak Hening? Ya,
produser biasanya yang sudah-sudah ya itu diposting di media sosial, kemudian terutama di grup Pet Lover in the World, kemudian kita respon, kemudian masuk ke klinik, setelah itu perawatannya masuk di shelter. Cuman kita Mas Bim Bim setahu saya menghindari untuk menerima kucing yang berpemilik ya, karena memang shelter ini untuk kucing jalanan, difokuskan untuk kucing jalanan. Baik, banyak mungkin kasusnya Mbak Hening juga tahu bahwa ketika misalkan pemilik kucing yang memiliki keputusan untuk berpindah dan lain sebagainya, terus kemudian agak mengkhawatirkan ketika membawa kucing dengan jarak jauh, apa mungkin yang bisa menjadi pertimbangan ketika si pemilik kucing ini boleh menaruh kucingnya di shelter atau dengan saklek tidak boleh, Mbak Hening? Kalau seperti itu kasusnya sebenarnya tidak di shelter jawabannya, karena kucing rumahan yang sehat masuk shelter, potensi besarnya adalah sakit sampai terjadi kematian. Karena hawa atau gesekan badannya dia tidak terbiasa dengan shelter. Shelter itu kan tempat perawatan, jadi mirip klinik ya. Banyak penyakit di sana, banyak kucing yang berpenyakit di sana. Kalau dari perpindahan dari rumah ke shelter, biasanya memang kecenderungannya memburuk. Kami memberikan solusi, memberikan saran pada teman-teman yang melakukan open adopt karena pindah tempat atau apa, itu di open adopt terbuka pada teman-teman lain yang juga bisa memelihara di dalam rumahnya. Oke, baik. Ya, itu lebih efektif. Baik, ketika kucing sudah dinyatakan sehat di dalam shelter, kemudian ready atau bersiap untuk diadop oleh orang lain, apakah juga ada persyaratan khusus atau standar operasional yang dipersyaratkan bagi calon adopter ini? Karena bukan hanya sekedar mengambil kucing dari shelter, tapi juga jangka panjangnya adalah apakah si pengadopsi ini mempunyai cukup materi untuk tetap bisa merawat kucing sampai jangka panjang yang lama begitu, Mbak Hening? Biasanya nanti ada syarat-syaratnya, ada syarat tertulisnya di Klau Jakarta itu bagaimana kucing itu diadop. Memang ada biaya, semacam biaya administrasi dan pastinya kesepakatannya seperti itu. Mungkin itu ya Mas ya, globalnya seperti itu. Teknisnya nanti ini Mas Bim Bim yang harus menyampaikan. Baik. Ya, porsinya di Jawa Tengah. Iya. Baik. Salah ngomong saya. Ya, dari 5 shelter ini Mbak Hening, berapa kapasitas maksimalnya? Apa tidak ada batasan atau mungkin ada batasan yang bisa dipelihara ataupun diambil oleh pihak shelter ini, Mbak? Sampai hari ini ada 780 kucing sama berapa anjing gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya ngomong kapasitas, sebenarnya kan Mas akan selalu penuh ya, selalu kita itu berusaha untuk jangan masuk shelter gitu kalau memang itu tidak benar-benar sakit, tidak benar-benar dievakuasi gitu. Jadi memang kita memaksimalkan ya yang darurat seperti itu. Baik. Prosesnya berapa lama Mbak ketika kucing yang membutuhkan perawatan terus kemudian masuk ke shelter hingga siap untuk kembali diadopsi oleh pengadop mungkin? Bergantung pada penyakit yang diderita. Oke. Ya, jadi mulai dari kekerasan sampai penyakit biasa, tergantung apa dulu sakitnya. Biasanya sih yang masuk shelter ke Klau itu selalu penyakit berat, Mas. Yang membutuhkan waktu lama, operasi berkali-kali, seringnya begitu. Tapi kalau ringan, biasanya kita dorong untuk dihandle oleh teman-teman CL itu bisa, teman-teman pecinta kucing itu bisa kok melakukan menolong kucing yang punya penyakit sederhana, nggak harus masuk shelter. Baik, kalau terkait koordinasi Mbak Hening dari sejumlah komunitas yang ada di Indonesia yang tergabung dengan Cat Lover in the World ini, bagaimana cara koordinasinya? Terus kemudian bertukar gagasan dan sebagainya, mungkin bertukar informasi terkait kondisi kucing di wilayahnya masing-masing, Mbak? Media sosial ya, media sosial dengan memaksimalkan grup-grup kucing di Facebook seperti itu, Instagram juga gitu. Jadi Cat Lover in the World ini kan punya grup Facebook namanya Klau Kucing Kita. Itu hampir seluruh CL se-Indonesia ada di situ. Kemudian di semua daerah kan cenderung punya grup-grup Facebook. Itu kita berkoordinasi secara sosial media maupun di bawah tanah dan itu berjalan selama ini. Gitu. Baik. Kalau nggak salah, kita Februari sempat bertemu di perbincangan serupa, Mbak Hening, terkait dengan aksi solidaritas ketika ada penganiaya kucing di daerah mana, saya lupa mungkin. Ya, apa yang mungkin pada saat itu Mbak Hening dan teman-teman lakukan terkait dengan upaya selanjutnya kepada pelaku penganiayaan kucing, Mbak Hening?
Boleh diupdate informasinya? Update-nya ini Pak, sudah BAP ya, cuman untuk next-nya sampai hari ini belum ada info yang masuk. Tapi kasusnya berjalan di Medan itu. Beberapa teman beberapa kali ke sana, teman yang kebetulan teman dari Jakarta ya. Waktu itu Bang Ronier Daru yang ke sana untuk melakukan advokasi, dan saya terbaru belum ada update, tapi kasus ini masih berjalan. Baik. Baik, kalau ini kasus masih berjalan, mungkin sebagai gambaran kepada para penonton Nusantara TV hari ini, Mbak Hening, setiap ada kasus serupa, apa yang diharapkan para cat lover ini terkait dengan penanganan kasusnya, Mbak? Kalau saya pribadi ya, teman-teman seluruh penolong kucing seluruh Indonesia harus menguatkan diri di daerah masing-masing di mana mereka tinggal. Karena instrumen itu ada di setiap kota. Ada kantor polisi, ada pengacara, ada cat lover, ada teman-teman edukator yang bisa melakukan advokasi pada kucing yang mendapatkan kekerasan. Artinya tidak semua kasus di daerah itu kita harus teriak-teriak minta tolong pusat. Karena apa? Daerah harus menguat. Karena pusat itu juga tidak nganggur, pusat itu juga punya banyak kasus yang harus diadvokasi gitu. Kalau daerah menguat, ini menjadi penguatan yang luar biasa dan tidak ada yang tidak bisa dimulai. Kayak misalnya contoh ya, ini contoh saja ya. Di Solo ada penembakan kucing. Itu kita mencoba mengadvokasinya dengan mandiri. Waktu itu dengan Rumah Pipa Bermeong ya. Kita laporkan ke polisi, ke Polres Karanganyar, kemudian proses berjalan. Cuman persoalannya adalah ketika proses berjalan, penembak kucing ini adalah paman atau Pak D dari pemilik kucing, sehingga ada pertalian darah di sana ya. Kemudian kita berdamai, tetapi kita punya tuntutan bahwa oke, kasus ini ditutup berdamai, tapi senapan angin yang untuk menembak kucing itu harus dirampas, dan itu berhasil dirampas polisi. Dan polisi ini luar biasa, Karanganyar ini kami memberikan apresiasi yang luar biasa pada teman-teman polisi Karanganyar karena mereka proaktif meskipun mungkin ya memandangnya kalau orang awam ini cuma kucing, tapi mereka proaktif sampai BAP, sampai bisa merampas atau menyita senapan. Ini menjadi presiden, menjadi pertanda baik bagi teman-teman di daerah. Ayo kuat di daerah masing-masing karena instrumen itu ada. Ada kantor polisi, ada pengacara, ada cat lover, dan itu tadi yang saya sebutkan. Baik, Mbak Hening, kita harapkan aksi yang dilakukan minggu lalu terkait bagi-bagi makanan kucing bukan hanya sekedar aksi, tapi juga ada pesan. Mungkin biar kejadian di Karanganyar tidak kembali berulang, apa yang mungkin diimbau kepada masyarakat terkait dengan aksi kemarin? Kita punya slogan sih, jika tidak cinta jangan sakiti. Jadi kami tidak bisa memaksa orang untuk mencintai kucing, memelihara kucing, tapi tolong jangan sakiti. Kalau misalnya nggak suka, sudah, kalau misalnya kita nggak suka dihampiri, dibusa aja gitu. Ya. Kemudian pakan ini menjadi salah satu poin bahwa ini adalah kepedulian kita pada kucing jalanan. Sebenarnya boleh cerita sedikit tentang kronologis pakan ini ya Mas ya? Boleh. Jadi begini, setahun yang lalu kami sudah memulai gerakan ini pasca lebaran juga, ketika pandemi sangat mencekik kita, itu warung-warung pada tutup, kucing banyak yang mati, itu kita melakukan pembagian pakan, cuman tidak dikemas dalam botol-botol. Jadi kami punya data tentang rescuer atau penolong-penolong kucing independen yang sudah puluhan tahun memberikan makan kucing jalanan tiap hari. Ya, itu yang kita suplai. Kita suplai, kemudian beberapa kali kita street feeding sendiri. Tetapi jeda karena terkendala suplai makanan yang terbatas ya. Maaf. Kemudian 2 minggu yang lalu saya sempat lihat postingan tentang teman-teman di Jogja, itu teman kita juga. Cuman wah ini keren ini kok dikemas dalam botol gitu, lebih menarik mungkin ya untuk disajikan. Akhirnya kita koordinasi dengan teman-teman Solo, akhirnya kita bersepakat untuk kita kemas dalam botol, kita pajang di banyak tempat, dan alhamdulillah responnya luar biasa bagus, dan alhamdulillah banyak kota yang bukan mengikuti ya, tidak ada yang diikuti dan tidak ada yang mengikuti, tapi ini kebaikan yang menular. Dan semua maupun komunitas maupun pribadi sah untuk melakukan hal sama untuk kucing jalanan. Baik, Mbak Hening, terakhir mungkin bagi masyarakat mungkin banyak yang ingin memulai memelihara hewan peliharaan, terutama kucing yang ramah terhadap manusia, terus kemudian bahkan anjing begitu ya. Apa yang mungkin bisa Mbak Hening berikan informasi kepada masyarakat yang baru ingin melakukan adopsi terhadap hewan peliharaan? Jaga kebersihan, cuman itu.
apapun bagaimanapun bentuk kucingnya, banyaknya seperti apa, kalau jaga kebersihan, tertib membersihkan, insya Allah itu itu menjadi kendali karena virus bakteri itu tidak akan ada ketika kita bersih, karena memang kucing itu namanya hewan ya, pasti dia kotor, dia punya bakteri, dia membawa virus. Nah itu meskipun virusnya tidak menular ke manusia, jawabannya adalah kebersihan. Kemudian standar kesehatan minimal kucing diperhatikan. Satu, dia harus obat cacing 3 bulan sekali. Yang kedua adalah investasi kesehatan berupa vaksin. Ini akan sangat membantu kucing-kucing untuk sehat dalam jangka waktu yang lama, dan pemiliknya juga akan sehat karena menjaga kebersihan. Baik, semoga ini membuka kesadaran masyarakat bahwa pentingnya saling menyayangi sesama makhluk hidup, terutama kepada kucing sebagai hewan peliharaan, begitu Mbak Hening ya. Semoga tidak ada lagi kekerasan terhadap hewan, terutama kucing di Indonesia. Semoga aksi yang Mbak Hening dan teman-teman lakukan ini membuahkan hasil. Terima kasih Mbak Hening, cat lover in the world Jawa Tengah telah bergabung bersama kami di Nusantara Siang. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas.